Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan historiografi Islam. Sebelum saya menjelaskan historiografi Islam, pengertian dari historiografi Islam itu sendiri yaitu dalam studi Islam dapat diartikan sebuah sudut pandang objek kajian yang akan diteliti secara ilmiah dengan berdasarkan sejarahnya. Tentunya sejarah yang diangkat ke permukaan adalah sejarah terkait kajian Islam yang menjadi objeknya. Dalam menyatakan teori pendekatan sejarah, dalam peneliti harus benar-benar kuku agar tidak terjadi munculnya teori pendekatan lainnya. Sebab munculnya pendekatan sendiri dalam sebuah rencana kajian studi Islam menjadikan pengkerucutan sebuah cara memandang objek kajian tersebut. Sehingga ketika terdapat teori-teori lain akan mengembalikan kajian tersebut bersifat umum. Selanjutnya yaitu teori dalam pendekatan historiografi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, ada 5 teori yang bisa digunakan, yaitu diantaranya 1. Idealisme approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Yang kedua ada reductionist approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan. Yang ketiga itu ada diakronik, adalah penelusuran sejarah dan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat yaitu sinkronik, adalah kontekstualisasi atau sosiologis kehidupan yang mengitari fenomena yang sedang diteliti. Yang kelima yaitu teori, adalah penelitian yang menelusuri latar belakang dan perkembangan fenomena yang lengkap dengan sejarah sosiohistoris dan nilai budaya yang mengitarinya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai urgensi pendekatan sejarah. Menurut Nugroho Noto Susanto menyebutkan 4 fungsi sejarah yang dominan, yaitu diantaranya 1. Fungsi rekreatif. Dalam fungsi ini, sejarah sebagai pendidikan keindahan, sebagai pesona perlawatan. Hanya pada fungsi rekreatif ini menekankan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Yang kedua ada fungsi inspiratif. Fungsi ini terkait dengan suatu proses untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sejarah dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar. Yang terakhir ada fungsi edukatif. Maksudnya adalah bahwa sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.